Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evi Lusiani. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang persamaan diferensial, baik dari segi pengertiannya, kategori dari persamaan diferensial, kemudian metode-metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial, terutama yang lebih difokuskan untuk OD linear order 1. Nah, kemarin kita sudah mendalami tentang bagaimana menyelesaikan OD linear order 1 secara analitis. Untuk lebih memahami lagi cara penyelesaian metode secara analitis untuk OD linear order 1, maka kita pada video ini akan membahas tentang contoh soal. Di sini misalkan ada soal dy per dx plus 4y sama dengan x min 2x kuadrat, di mana y1 itu sama dengan 0. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persamaan ini adalah kita tentukan dulu persamaan diferensial di sini pada soal apakah sudah sesuai dengan bentuk umum OD linear 1 atau belum. Kita lihat bentuk umum dari OD linear order 1, masih ingat ya, yaitu dy per dx ditambah y kali px sama dengan qx. Jadi kita sesuaikan dengan soal bentuk umum ini, yaitu dy per dx y kali 4, agar 4-nya di sini sesuai ya dengan bentuk umumnya dan akan menunjukkan sebagai px ya. Dan sama dengan x min 2x kuadrat. Sehingga untuk tahap kedua, px-nya bisa kita tentukan, yaitu 4, karena sudah sesuai dengan bentuk umumnya, dan juga qx-nya adalah x min 2x kuadrat. Seperti itu. Langkah ketiga yang kita lakukan adalah mencari integral dari px dx. Untuk apa? Karena sudah kita pelajari kemarin bahwa untuk PUPD dari OD linear order 1 itu menggunakan faktor integrasi. Nah, sebelum ke faktor integrasinya, kita cari dulu integral dari PX dx-nya. PX-nya tadi adalah 4, berarti integral 4 dx adalah sama dengan 4x. Untuk langkah selanjutnya, kita masukkan nilai integral PX dx dan QX ke dalam PUPD. Masih ingat ya, PUPD untuk OD linear order 1 adalah y kali e pangkat integral px dx sama dengan integral qx kali e pangkat integral px dx dx plus c. Seperti ini kan ya. Jadi kita masukkan y e pangkat integral px dx-nya berapa? Di tahap 3 sudah dihitung, hasilnya adalah 4x. Berarti e pangkat 4x sama dengan integral qx-nya berapa? Pada tahap 2 sudah ditentukan, yaitu qx-nya adalah x min 2x kuadrat. E pangkat integral px dx-nya sama dengan yang di sisi kirinya, yaitu e pangkat 4x dx plus c. Nah, apakah persamaan ini sudah selesai? Sudah menjawab soal untuk OD linear order 1? Belum. Karena di sini masih ada sisi integral yang perlu diselesaikan. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan integral di sini, kita perlu memisalkan suku depan di sini sebagai U dan suku yang belakang sebagai dv. Masih ingat? Berarti integral ini bisa kita selesaikan dengan metode integral parsial ya. Jadi bentuknya adalah integral U dv. Untuk menyelesaikan integral parsial seperti ini, biasanya lebih mudah jika dibuatkan dalam bentuk tabel. Ada dua kolom. Kolom pertama itu adalah turunan, kolom kedua adalah integral. Masih ingat ya? Jadi di sini tadi yang sudah dimisalkan adalah U sebagai x min 2x kuadrat. Dan ada dv yaitu e pangkat 4x dx. Maka untuk yang sisi di U di sini kita turunkan terhadap x ya, sehingga du dx dari x min 2x kuadrat turunannya adalah, hasilnya adalah turunannya x adalah 1, turunannya dari min 2x kuadrat adalah min 4x. 1 min 4x di sini
kita turunkan lagi terhadap X sehingga turunannya dari 1 terhadap X sama dengan 0 karena turunan suatu konstanta. Kemudian turunan dari min 4X dx itu sama dengan apa? Min 4. Selanjutnya min 4 juga diturunkan lagi terhadap X sehingga turunan min 4 terhadap X karena ini adalah suatu konstanta, min 4 di sini berarti sama dengan 0. Kalau sudah sama dengan 0, maka di sisi turunan ini dihentikan. Ya, tidak diturunkan lagi. Kita berpindah pada dv. dv sama dengan e pangkat 4x dx. Maka untuk sisi ini kita integralkan. Berarti kita harus mengintegralkan e pangkat 4x dx. Kita tahu dan harus diingat bahwa integral dari e pangkat ax dx itu sama dengan 1/a kali e pangkat ax. Ya, sehingga di sini integral dari e pangkat 4x sama dengan 1/4 e pangkat 4x. Kemudian 1/4 e pangkat 4x kita integralkan lagi, menghasilkan 1/4 kali 1/4 e pangkat 4x atau sama dengan 1/16 e pangkat 4x. Kemudian 1/16 e pangkat 4x kita integralkan lagi, menghasilkan 1/16 kali 1/4 e pangkat 4x sehingga sama dengan 1/64 e pangkat 4x. Selanjutnya kita kalikan bahwa yang di turunan ini, sisi ini kita kalikan dengan hasil integralnya. X min 2x kuadrat kita kalikan dengan 1/4 e pangkat 4x, kemudian 1 min 4x kita kalikan dengan 1/16 e pangkat 4x, kemudian min 4 kita kalikan dengan 1/64 e pangkat 4x. Dengan tanda plus minusnya atau penjumlahan atau pengurangannya, yang atas U di sini plus minus plus minus plus minus seterusnya sampai turunannya menjadi 0. Ya. Sehingga dari tabel ini kita bisa tahu bahwa penyelesaian dari integral x min 2x kuadrat kali e pangkat 4x dx itu sama dengan x min 2x kuadrat kali 1/4 e pangkat 4x plus ya, kemudian minus dalam kurung 1 minus 4x kali 1/16 e pangkat 4x, kemudian ditambah atau plus dalam kurung min 4 kali 1/64 e pangkat 4x. Yang nolnya bagaimana? Harusnya dikalikan dengan yang bawahnya lagi, tapi sudah tidak ada ya, perkalian 0 dengan berapapun kan nilainya 0. Oke? Sehingga hasil ini kita sederhanakan, di mana sama-sama ada e pangkat 4x, maka kita kelompokkan e pangkat 4x itu, akhirnya kita bisa tuliskan di sini x min 2x kuadrat per 4 dikurangi 1 min 4x per 16 dikurangi 4 per 64 kali e pangkat 4x. Jadi semuanya dikalikan dengan e pangkat 4x. Sehingga kalau ini kita sederhanakan, maka 4 per 64 itu sama dengan berapa? 1/16. Inilah hasil penyelesaian untuk integral dari x min 2x kuadrat kali e pangkat 4x dx. Oke? Kemudian masukkan persamaan ini ke dalam PUPD. Ya, yang tadi kita sudah rumuskan bahwa y kali e pangkat 4x integral sama dengan integral x min 2x kuadrat kali e pangkat 4x dx plus c. Masukkan nilai yang integral ini dengan persamaan ini. Sehingga jika persamaan ini kita samakan penyebutnya menjadi sama-sama per 16, kemudian kita sederhanakan, maka kedua ruas setelah kita kalikan dengan e pangkat min 4x atau kalikan 1/e pangkat 4x, maka menghasilkan y sama dengan 4x min 4x kuadrat min 1/8. Ini setelah disamakan penyebutnya kemudian disederhanakan gitu ya. Ditambah dengan c kali
E pangkat minus 4X. Sudah sampai sini selesai? Belum, karena kalau misalkan di sini masih ada C dan C-nya di sini merupakan suatu konstanta, kita masih belum tahu berapa nilai konstantanya. Untuk mengetahui berapa nilai konstantanya, maka kita cek lagi di soal, apakah diketahui nilai Y saat X-nya tertentu. Nah, ternyata di sini diketahui bahwa Y1 sama dengan 0. Maka nilai Y1 sama dengan 0 di sini masukkan ke dalam persamaan yang tadi untuk mendapatkan hasil C-nya berapa. C-nya karena C di sini merupakan suatu konstanta. Jadi di sini tahap ketujuh adalah menentukan nilai C sesuai dengan Y yang diketahui. Di soal diketahui Y1 sama dengan 0. Artinya saat X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya itu sama dengan 0. Maka masukkan nilai ini ke persamaan yang akhir tadi. Y-nya itu sama dengan 0, ganti nilai X-nya dengan 1, yaitu 4 kali X min 4X kuadrat min 1/8 ditambah C kali E pangkat minus 4X. X-nya diganti 1, Y-nya diganti dengan 0, sehingga diperoleh persamaan dan hasil perhitungannya seperti ini. 0 sama dengan, setelah ini disederhanakan, dihitung dan disederhanakan, min 1/8 ditambah C kali E pangkat minus 4, sehingga nilai C-nya adalah 6,83. Setelah kita mendapatkan nilai C sama dengan 6,83, masukkan nilai C ini ke dalam persamaan yang ini, ya. Maka penyelesaian akhirnya untuk contoh soal ini yang merupakan OD linear orde 1 adalah Y sama dengan 4X min 4X kuadrat min 1/8 ditambah C-nya 6,83 kali E pangkat minus 4X. Jadi ini adalah penyelesaian secara analitis OD linear orde 1 untuk contoh soal yang tadi, ya. Baik, mungkin untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Silakan dipelajari dan dipahami lagi tentang contoh soal penyelesaian OD linear orde 1 secara analitis seperti apa. Oke? Selamat belajar, selamat memahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.